kalian semua dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk adik-adik yang ada di rumah. Ya, kakak harap dengan perjumpaan kita pada saat ini, ya, kita semua dapat bersukacita, kita semua dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, mari kakak ajak untuk bernyanyi bersama memuji nama Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, dan dia mengucap syukur atas kebaikan. Mari kita pujikan dari awal. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, gantinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang senantiasa kami rasakan pada saat ini Tuhan. Terlebih ya Bapa, untuk kesempatan pada saat ini Tuhan boleh mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing ya Bapa, untuk kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah dalam kami bersekutu pada saat ini Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, dalam pujian tadi kita mengekspresikan ucapan syukur kita melalui sebuah pujian tadi. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Bagaimana cara kita mengekspresikan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Apakah hanya berdoa, membaca Alkitab? Apakah hanya seperti itu? Iya, tentu saja tidak ya. Kita juga harus bisa mengekspresikan rasa ucapan syukur kita itu dengan berbagi dengan sesama. Apa yang bisa kita bagikan? Ya, hal yang sepele, yaitu kita bisa berbagi sukacita. Ya, kalau kita melihat teman kita yang sedang bersedih, kita memberikan penghiburan dengan teman kita itu, ya, sehingga teman kita kembali bersukacita, ya, di dalam Tuhan. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan
tentang berbagi ini, berbagi dengan sesama, berbagi dengan saudara, dan berbagi dengan orang-orang di sekitar kita nanti akan disampaikan oleh Kak Liv. Sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibantu menjadi di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu ku dibarui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bertugas dulu kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita kembali menghadap Tuhan. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa yang akan disampaikan oleh Kak Liv ya Bapa. Tuhan, perkenankan hati kami ya Bapa untuk kami bisa menerima setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berikan kami telinga untuk mendengar ya Bapa, hati untuk menerima ya Bapa, dan kemauan tubuh kami ya Bapa untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga melalui keberadaan kami dimanapun kami berada ya Bapa, nama Tuhan dipermuliakan melalui tingkah laku kami yang berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Jenuh ya? Pasti ditanyain itu, udah capek tanyain itu, dia juga udah jenuh juga, udah tahu jawabannya. Tapi ya biarlah, toh bentar lagi kita mau Natalan. Makanya kan kakak pakai baju hijau sama roti merah. Oke? Nah, tetap nih walaupun udah mau dekat suasana, kita udah mendekat Natal, suasana Natal kan masih kerasa. Jadi jangan lupa untuk tetap senyum dan berbagi sukacita ke sekelilingnya. Oke? Nah, adik-adik, di sini ada nggak yang pernah dibilang sebagai orang pelit? Ih, kamu pelit. Pernah nggak digituin? Oke, banyak ya. Dulu juga kakak sering sih dibilang pelit. Cuma ada bedanya sih antara hemat sama pelit gitu. Hemat itu memang karena sudah diperhitungkan apa yang harus dikeluarkan. Kalau pelit emang dasar orangnya tidak mau berbagi. Itu adalah dua hal yang berbeda. Gitu. Nah, adik-adik, kita di sini senang nggak mau dipanggil orang pelit? Nah, kalau nggak suka, adik-adik senang berbagi nggak pertanyaannya? Dan berbaginya itu nggak cuma ke orang-orang yang kita kenal ya, tapi terkadang ke orang-orang yang mungkin kita anggap
kejadian kelahiran Tuhan Yesus? Siapa? Tahu kan? Semua, oh, semua tahu. Kalau nggak tahu ya udah, berarti kalian ketahuan surat bolos. Berarti harus makin rajin. Berikutnya ya. Oke. Nah, pada saat kelahiran Yesus, ada satu kaum yang diberitahukan langsung sama tentara surga, bahwa tentara surga loh yang ngasih tahu. Siapa? Ya, betul, sama gembala. Nah, adik-adik, gembala-gembala ini, mereka itu bukan kaum atau kalangan yang dipandang sebagai seseorang yang sangat tinggi gitu. Enggak, mereka tuh dianggap rendah. Kayak istilahnya kalau zaman sekarang mirip mungkin kuli pasar kali ya, atau mirip preman gitu. Karena kerjaan mereka dianggap kerjaan kasar. Ketika mereka di ladang ya mereka bersikap semaunya mereka gitu. Meskipun sebenarnya di Israel banyak sih yang bekerja sebagai gembala. Pada saat awal-awal mereka keluar dari, bahkan ketika mereka masuk ke Mesir pun, bukan keluar dari Mesir, pada saat masuk ke Mesir pun mereka juga menyatakan bahwa mereka adalah penggembala. Nah, adik-adik, dengan keadaan yang seperti itu, mereka dianggap kasar, mereka dianggap tidak sopan gitu. Orang-orang kan jadi enggan ya mau ke mereka. Nah, akhirnya mereka sering tuh dikucilin. Apa? Gembala? Ih, enggak deh. Kerja apa? Gembala? Enggak level. Oh, gembala. Oh, apaan tuh? Itu reaksinya mungkin. Kalau zaman sekarang ya. Nah, adik-adik, dengan mereka sering diperlakukan seperti itu, mereka bukan orang yang pertama-tama untuk mendapatkan berita, terutama berita yang menyenangkan. Pasti dikasih tahunya ke yang lain. Nah, bayangin perasaan para gembala pada saat mendengar kabar Yesus. Apalagi cara mereka diberitahukan itu beda loh sama orang-orang. Siapa yang ngasih tahu? Malaikat. Dari yang tahu pas lagi gelap, atau ada cahaya. Udah gitu, orangnya nggak bawa apa-apa tapi bercahaya. Kan nggak biasa ya. Udah gitu, tengah malam di tengah ladang gitu ya, di padang gitu, jauh dari mana-mana. Terus tahu ada yang bersinar gitu, ya otomatis mereka takut pertama-tama. Tapi setelahnya mereka bilang, jangan takut, karena aku membawa bagimu kesukaan besar. Nah, ketika diberitakan beritanya, mereka pun pergi akhirnya ke Bethlehem. Ketika di Bethlehem, ketemu sama bayi Yesus dan ketemu sama Maria, sama Yusuf, apa yang mereka lakukan? Mereka bersukacita dan memberitahukan apa yang sedang mereka dengar. Nah, itu juga respon yang bagus teman-teman, adik-adik. Ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, tidak hanya disimpan sendiri aja, tapi dibagikan. Seperti kata Kak Beni tadi, membagikan sukacita. Nah, Kak, tapi apa hubungannya sama kita sekarang? Kan kita nggak tahu-tahu melihat malaikat turun gitu. Mungkin yang ada kita malah serem ya, atau ada orang turun gitu, kabur kali kita. Nah, tapi kita mendapatkan hal-hal yang lain. Contoh simpelnya deh, kalian dibuat bisa satu pelajaran, sedangkan ada teman kalian yang tidak bisa. Bagi ilmunya. Itu adalah sesuatu contoh yang sangat simpel. Atau misalnya ada yang gak bawa makanan, bagi makanan, boleh. Atau misalnya yang lainnya, gak punya uang jajan, mau bagi, itu juga bagus. Oke.
Kita tidak perlu membagikan sesuatu yang sangat besar atau dalam jumlah yang besar. Dari hal-hal yang sederhana sekalipun kita bisa berbagi, dan itu pun bisa membuat orang senang. Nah, tentunya ya, pas kita membagikan itu, percaya deh, gak cuma orang itu yang senang, tapi kita sendiri juga puas melihat orang itu senang. Pertanyaannya sekarang, adik-adik gimana? Apakah mau berbagi atau enggak? Cerita yang tadi kakak ceritakan itu bisa dilihat dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Oke, setelah ibadah ini kalau adik-adik mau baca, silakan dibaca. Nah, firmannya udah selesai, kita tutup dalam doa ya. Ya Bapak Ibu surga Tuhan, terima kasih untuk segala kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah ya Bapak, dari firman-Mu yang telah Engkau beritakan, kiranya itu semua dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Dan biarlah ya Bapak, kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami dalam membagikan apa yang kami miliki ya Bapak. Mungkin yang kami miliki bukan dalam jumlah yang besar, tapi kami percaya ya Bapak bahwa apa yang kami berikan dalam bentuk kecil itu semua dapat membantu orang. Doanya yang sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah disampaikan. Kakak harap kalian semua bisa melakukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi berkat dimanapun kalian berada. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Nah, caranya bagaimana? Kita kan nggak bisa bersumpah ini ya. Cara memberikan persembahannya bagaimana? Ya, di sini kakak mau sampaikan, mau infokan untuk memberikan persembahan bisa dikumpulkan melalui amplop, disimpan dulu. Nanti setelah kita bisa bertemu lagi di gereja, bisa langsung dikumpulkan di gereja. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu bisa transfer ke rekening gereja ya, atau kalau nanti kalian bingung bisa dititipkan ke orang tua kalian ya. Mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah dipersiapkan di rumah. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri perjumpaan sekolah minggu kita pada hari ini ya. Mari kita semua bersama-sama menyanyikan sebuah pujian yang menggerakkan hati kita untuk kita bisa menyiarkan kabar sukacita dari Tuhan Yesus. Hei siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira mendengar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
Tuhan boleh menyertai kami dalam kami mengikuti sekolah minggu online pada hari ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ya Bapa. Tuhan berkati setiap apa yang menjadi pendidikan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati firman yang sudah disampaikan ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.